Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Anggraito. Kebetulan ini STMT ya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang how to do export and import. Jadi ini nanti akan saya jelaskan secara global mengenai ekspor dan impor dan peluang kerjanya untuk Anda semua, baik yang masih mahasiswa maupun yang sedang mencari pekerjaan. Oke, tapi kita ada satu pepatah. Ini bagus sekali ya cuplikannya ya, yaitu adalah mengenai mindset. Yaitu Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang yang maju, maka pikirkanlah bahwa Anda pasti akan menjadi seorang yang maju. Kalau Anda ingin menjadi seorang salesman, seorang marketing yang handal, maka pikirkanlah selalu bahwa Anda pasti mampu menjadi seorang salesman atau marketing yang handal. Jadi apa yang ada di pikiran kita, insya Allah akan jadi kenyataan. Jadi selalu berpikiran positif, positive mindset. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Baik, ini adalah profil saya. Nama saya Hendri Anggraito, STMT. Profesi saya saat ini adalah sebagai dosen teknik industri Maksum University Bandung ya. Saya juga founder atau CEO dari CV Angga Putra Sejahtera. Kebetulan saya lagi membuat satu PT lagi, namanya PT Innovexa Solution Management, dan saya sedang dalam proses untuk pembuatan LKP. Untuk sertifikat yang sudah saya dapatkan yaitu sertifikat Master of Trainer di NSPRI. Ini baru saja ya, itu sebulan yang lalu di bulan Februari ya, di bulan Februari ya saya sudah baru untuk sertifikasi. Jadi sekarang lagi nunggu sertifikatnya. Dan sebelumnya saya juga sudah certified ya, instruktur BNSPRI, dan saya juga ada sertifikasi untuk brevet A dan B. Untuk experiences atau pengalaman, saya terakhir bekerja di sebagai seorang marketing manager PT Texcom Bandung dan marketing manager PT Indonesia Torre Sintetik di Tangerang, ini perusahaan Jepang ya. Terus technical assistant manager di PT Indorama Polyester. Ini kira-kira rata-rata 5 tahunan ya saya bekerja di sana, kecuali di PT Sulinda Vinsia 8 tahun paling lama. Untuk PC dan QC supervisor di PT Polisindo Eka Perkasa. Dulu memang saya kuliah itu tidak pernah kuliah murni, selalu dalam posisi saya bekerja, saya berkuliah. Waktu itu pertama kali saya kuliah dari D3 jurusan tekstil ya. Terus 2019 saya lanjut lagi ambil teknik industri, 2021 saya lulus, ambil lagi untuk S2-nya di Universitas Pasundan, 2023 saya lulus. Dan insya Allah di tahun 2024 saya akan ambil lagi untuk S3-nya di Trisakti, masih di teknik industri, alias masih linier. Oke, ini mungkin sekitar profil saya ya. Ini fotonya cukup ganteng, sayang ya krisis di atasnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah definisi dari ekspor dan impor. Ekspor merujuk pada aktivitas menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Nah, sedangkan impor adalah kebalikannya, yaitu membeli barang atau jasa dari negara lain dan membawanya ke dalam negeri. Jadi kira-kira mengerti ya. Kalau ada ekspor berarti pasti ada impor. Ekspor adalah sebagai penjual, importir adalah sebagai pembeli. Ini adalah supplier, ini adalah buyer. Oke, lanjut ke next slide. Nah, ini adalah flowchart kegiatan ekspor dan impor. Kita mulai dari sebagai seorang eksportir ya. Di sini contoh misalnya kalau kita yang di dalam negeri Indonesia mau impor barang dari China, contoh anggap aja dari China ya. Nah, China adalah sebagai supplier atau eksportirnya. Ini adalah misalnya adalah pabrik sebagai eksportir. Nanti si supplier atau si produsen dari China itu pertama-tama terjadi transaksi atau komunikasi antara purchasing importir dengan marketing dari eksportir. Setelah terjadi negosiasi mengenai harga, quantity,
lead time, payment term, ya nanti otomatis sudah deal harganya, maka si eksportir ini dia akan mengeluarkan yang namanya PI. PI itu adalah performa invoice atau invoice sementara. Kenapa disebut performa invoice atau invoice sementara itu? Karena di situ mencantumkan quantity dan harga. Hanya kadang-kadang kuantitinya masih belum aktual. Kecuali perusahaan-perusahaan yang memang kuantitinya dalam boxnya itu dalam bentuk box yang sudah paten, artinya satu dus net weightnya sudah ada dan mereka sudah punya patokan bahwa di 40 feet high cube pasti sekian dus sekian quantity. Oke, itu tidak masalah, tapi biasanya sih masih ada plus minus 10% dari quantity yang dibuatkan di PI. Nah, setelah PI itu dibuatkan oleh pihak eksportir, maka akan dikirimkan ke pihak importir untuk ditandatanganin bersama dan dicap. Artinya terjadi kesepakatan mengenai harga dan quantity, perkiraan. Lead time itu adalah perkiraan dari barang sampai dan payment term-nya. Jadi semua klausanya sudah disetujui bersama. Setelah semua sudah tanda tangan dan disetujui bersama, maka pihak importir mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran. Nah, ini ya. Ini memang kegiatan ekspornya saya sebutkan, tapi saya jelaskan secara detail di sini mengenai bagaimana itu berjalan. Jadi setelah itu pihak importir harus segera membayar. Contoh, pembayaran itu biasanya ada dua, ya. Ada lebih dari dua sih, oke ya. Tapi rata-rata yang dipakai biasanya dua, yaitu TT 30/70 atau LC at site. Ya, ini tergantung dari perusahaan si importirnya yang beli. Kalau saya pengalaman banyak dipakai di LC at site dan TT. Oke, kita ambil contoh sebagai contoh adalah 30/70. Maksudnya adalah si importir harus membayar sebesar 30% dari total value PI. Oke. Jadi setelah dia melakukan pembayaran 30% dan uang sudah masuk ke rekening atau account dari si eksportir ini, maka si eksportir segera memproses produksi bila mana mereka tidak mempunyai stok. Tapi bila mana mereka mempunyai stok, pasti akan langsung berbicara mengenai lead time, kapan shipping itu dijalankan. Ya, si eksportir pasti akan menginformasikan mengenai ETD atau estimate time of delivery dan ETA, estimate time of arrival atau waktu kedatangan dari port to port, dari China port to Indonesia port, contoh ke Tanjung Priok ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia harus produksi dulu, maka dia segera memproduksi dan setelah nanti produknya selesai, dia akan menginformasikan kepada importir bahwa ini produk sudah selesai, kita akan jadwalkan untuk shipping kira-kira tanggal sekian bulan sekian. Nah, terus dari eksportir biasanya dia akan memberikan draft, ya, draft BL form E ya. Bisa kalau dari China ke Indonesia pakainya form E, atau yang terbaru juga ada sekarang RCEP. Nah, itu ada perbedaan antara form E dengan RCEP ya. Kita bicara form E aja ya. Setelah draft itu dicek oleh pihak importir, maka dan setelah itu datanya sesuai mengenai nama perusahaan dan yang lain-lain itu sudah sesuai, maka pihak importir mengkonfirmasi kepada pihak eksportir bahwa datanya sudah oke. Dan pihak importir biasanya melunasi sisanya yang 70% dari total value. Tapi itu tidak mengacu kepada PI lagi, tapi kepada invoice, aktual invoice. Karena si eksportir akan mengirimkan invoice dan packing listnya kepada pihak importir. Dari pembayaran kepada 30%, dia sudah bayarkan berapa, dilihat total akhir dari invoice, nanti dibayarkan sisanya. Nah, setelah itu dibayarkan, biasanya nanti akan pihak eksportir dia akan memesan kontainer ya untuk membawa barangnya ke pelabuhan. Pelabuhan asal adalah pelabuhan contoh pelabuhan China ya, entah Ningbo atau pelabuhan yang lain ya. Terus dari pelabuhan ini maka akan diberangkatkan
kontainernya menuju ke negara tujuan. Contoh ke Jakarta, ke Tanjung Priuk. Setelah sampai ke tujuan, ya. Nah, ini yang perlu diketahui, si eksportir hanya bertanggung jawab sampai ke port tujuan. Karena di klausanya contoh seperti CIF. Kita bicara CIF kan, ya. Cost, Insurance and Freight. Hanya CIF. Kalau FOB nanti pembicaraan lain lagi ya. Nanti kita akan terangkan mengenai FOB. Nah, kita anggap sekarang contohnya adalah CIF ya. Setelah sampai ke port tujuan, itu sudah jadi tanggung jawab dari si importir. Nah, importir itu biasanya akan bekerja sama dengan forwarder. Forwarder ini biasanya ini tergantung dari importir. Apakah dia akan memilih forwarder yang sudah mempunyai PPJK? Karena itu harus clearance ya, custom ya. Oke, anggap aja ini forwarding yang mempunyai PPJK. Jadi segala urusan dokumen untuk clearance, custom clearance itu nanti akan diurus oleh forwarder. Nah, pada saat barang ini menuju pelabuhan tujuan, dokumen misalnya sudah selesai. Sebagai contoh, Cina itu kalau dari China ke Indonesia itu sekitar 12 hari. Tapi kadang bisa cepat tergantung dari shippingnya. Tapi lebih aman kita 12 hari ya. Karena apa? Pada saat ini kapal berangkat itu pengurusan BL, Form E biasanya 3 hari setelahnya. Jadi setelah 3 hari setelahnya dia sudah selesai dokumennya, dia akan kirimkan melalui kurir. Bisa menggunakan DHL atau mungkin FedEx. Tapi rata-rata pakai DHL ya. Itu baru dokumen baru tiba sekitar 3 hari dari China. Ini total sudah memakan waktu 6 hari atau 7 hari, 8 atau 8 hari. Jadi masih ada space 4 hari kapal masih ada di laut, belum sampai dokumen sudah sampai di importir. Nah, dokumen itu nanti akan diberikan kepada forwarder untuk membuat PIB dan dokumen-dokumen lain untuk persyaratan custom clearance. Nah, setelah barang itu di clearance oleh dan dibantu oleh forwarder, maka forwarder juga mengarrange ya untuk kontainer itu bisa dibawa dengan truk yang ada di Indonesia yang diatur oleh forwarder itu dibawa ke gudang si importir. Jadi secara global adalah seperti itu ya. Dari bagaimana proses itu pembeliannya sampai proses pembayaran sampai proses shipping sampai proses ke custom clearance sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini adalah inti dari flowchart kegiatan ekspor dan impor. Oke, next slide. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan mengenai alur kegiatan ekspor dan impor. Nah, ini adalah sellernya dan ini adalah buyernya. Biasanya sih kita ada dealing price, quantity dan lead time. Ini ada eksportir, pengiriman PI, performa invoice dan isinya. Dan ini kita tidak membicarakan mengenai CIF atau FOB ya. Kita bisa kita gunakan FOB atau kita bisa menggunakan CIF. Ya. Nah, terus dalam waktu 1 minggu, ini biasanya ngasih waktu 1 minggu ya si eksportirnya untuk melakukan pembayaran 30%. Oke, lanjut. Next slide. Nah, ini adalah contoh sales kontrak atau PI ya. Kita bisa bicara PI. Ini contoh kita dari China. Di sini ada nama perusahaan si pengirim. Di sini ada klausanya. Di sini ada barangnya. Ya, ini adalah mention barangnya ITY 135 per 108 filamen. To step A grade. Ini ada quantity di quantity dan ada CIF Jakarta unit price. Amountnya berapa totalnya. Nah, di sini ada klausanya. Di sini ada payment term 30 per 70 titik. Plus 70% against the BL copy. Ya. Ini packingnya pakai apa? Pakai pelet. Terus dan beberapa dokumen yang diminta mau berapa lembar. Di sini port of destination-nya Jakarta. Ya. Ini quality standard adalah as manufacturer standard. Di sini insurance to be covered by seller karena dia karena sifatnya adalah CIF, jadi insurance juga di cover oleh si penjual. Jadi seperti ini nanti ini ditandatanganin ya di sini ya. Ditandatanganin di si eksportir juga mencantumkan akunnya ya untuk akun banknya gitu. Nah, nanti setelah ini tanda tangan pihak
pihak buyer pun harus tanda tangan dan dilakukan pengecapan. Ini adalah PI-nya ya, atau sales contract. Baik, lanjut. Ini adalah dokumen ekspor. Ini eksportir menginformasikan jadwal shipment, ETD dan ETA. Ini tentatif ya. Jadi kalau barang sudah tersedia, dia pasti akan menyampaikan jadwal ETD dan ETA. Walaupun kadang-kadang itu suka delay, tapi it's okay. Tapi itu kan data itu kan dari pelayaran ya di sana di China. Nah, eksportir dia harus mengirimkan draft BL, CO atau Form E, insurance, invoice, dan packing list. Tadi sudah saya jelaskan. Terus importir membayar sesuai invoice yang dikirimkan. Eksportir menerima pembayaran di rekening, dilanjut mengirimkan semua dokumen. Oke, lanjut. Nah, ini adalah alur pengiriman dokumen ekspor. Seller dia mengirimkan dokumen ekspor via DHL atau FedEx ke buyers. Nah, dari buyer nanti dia akan memberikan dokumen itu kepada forwarding dan PPJK-nya. Ini adalah PPJK itu apa sih? Pengusaha pengurusan jasa kepabean. Ini tulisannya kurang S ya. Oke, lanjut. Nah, tugas PPJK ini dan forwarding adalah melakukan proses clearance dan delivery produk dari pelabuhan ke pembeli. Oke, next slide. Nah, ini adalah contoh forwarder quotation. Biasanya forwarder dia akan memberikan quotation kepada si importir, berapa sih biayanya kira-kira yang akan ditanggung oleh importir. Ini ya, mengenai komponen biaya pada saat melakukan suatu custom clearance. Di sini adalah ada komponen-komponennya. Ini di luar dari PPN dan PPH. Karena dari barang yang datang nanti, kita harus membayar PPN 11% saat ini dan PPH 2,5%. Dan ada import duty. Nah, import duty ini kalau untuk barang yang tadi dibuatkan sales kontrak itu adalah benang DTY polyester. Itu import duty-nya adalah 7,5%. Berhubung menggunakan Form E, maka dapat kompensasi dari pemerintah menjadi 5%. Jadi tidak bisa 0%. Hanya barang-barang tertentu yang bisa 0% menggunakan Form E. Nah, ini adalah di sini ada beberapa nanti yang bakal ditagihkan dari forwarding ke si importir yang menggunakan jasanya. Di sini kita bisa ada handling import charge, ya kan? Di sini ada green line. Kalau dia di jalur hijau ya aman nih kira-kira biayanya ini. Tapi apabila nanti ada di red line atau jalur merah, ada biaya tambahan, ya. Ada biaya P-handle. Nah, ini adalah ADI dan PIP charge. Ada tracking, tergantung trackingnya itu pakai 20 feet atau 40 feet. Nah, itu adalah tagihan dari pihak forwarding yang nanti akan dibayarkan oleh si buyer atau importir. Lanjut. Ini adalah contoh BL ya, Bill of Lading. Ya. Nah, ini adalah contohnya ya, BL dari China. Bisa dilihat. Di sini mention mengenai barang juga di sini. Ini adalah satu contoh ya. Lanjut. Nah, di sini adalah commercial invoice dan packing list. Jadi di sini mencantumkan mengenai barangnya dan harganya. Quantity ada harga, total value. Packing list itu berapa jumlah dusnya, ya kan, per masing-masing item. Ini adalah contoh ya. Baik, lanjut. Dan ini adalah Form A. Ini bisa dilihat Form A di sini. Ini ASEAN China Free Trade Area. Preferential Tariff Certification of Origin. Nah, ini adalah CO-nya ya. Nah, dengan adanya ini maka kita bisa mendapatkan potongan biaya masuk atau import duty yang tadinya 7,5% menjadi 5%, atau barang-barang tertentu dengan HS code tertentu bahkan bisa 0%. Ya. Ini adalah contoh dari form ini, harus penting, ini sangat penting sekali. Oke, lanjut. Nah, ini adalah akhir dari langkah untuk ekspor dan impor yang dari pelabuhan Tanjung Priok tadi ke pengiriman produknya ke pembeli dan pembeli menerima produk. Lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat peluang kerja dan usaha pada ekspor dan impor itu apa saja sih? Satu, Anda bisa membuka suatu perusahaan trading atau agensi.
Maksudnya gimana? Kalau Anda tinggal di Indonesia, Anda punya customer di Indonesia, terus Anda punya koneksi di supplier di Cina atau di India atau di negara lain yang mereka mempunyai barangnya, Anda bisa memposisikan Anda sebagai seorang agent. Anda bisa menawarkan barang Anda ke customer yang ada di Indonesia dengan harga yang sudah ada komisi di dalamnya. Ini based on commission base. Nah, nanti komisi itu akan dibayarkan oleh penjual. Anda hanya bisa menerbitkan debit note sesuai barang yang dijual dan komisi yang Anda dapatkan di harga tersebut. Itu adalah potensi. Bisa membuka perusahaan atau bisa membuka agensi. Terus marketing ekspor. Ya. Kalau Anda sebagai eksportir, maka ini terbalik nih misalnya. Kalau Anda sebagai eksportir dan jual barangnya adalah ke luar negeri, maka ini adalah alurnya sebagai seorang marketing pada saat Anda menawarkan barang Anda ke luar negeri. Purchasing import, berarti terbalik ya. Kalau Anda sebagai yang bekerja di perusahaan yang biasa mengimpor barang, maka dengan ilmu tadi, ekspor impor, Anda sudah bisa menjadi seorang purchasing yang mengurusi segala macam impor untuk perusahaan Anda. Yang keempat, perusahaan forwarding dan PPJK. Nah, Anda juga bisa buka perusahaan forwarding dan PPJK. Ya, memang ini butuh training lagi untuk mengenai forwarding dan PPJK, ditambah dengan pengalaman ya. Oke, supir truk, ini jelek-jeleknya adalah supir truknya ya. Ini potensi juga kan, karena itu ada truk yang harus berjalan dari pelabuhan ke tempat tujuan. Nah, bagian gudang perusahaan, karena ini semua ini adalah bagian-bagian dari ekspor dan impor. Ya, itu adalah peluang usaha bagi Anda pada saat Anda mengetahui bagaimana proses ekspor dan impor itu dilakukan. Baik, langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah selesai. Ya, saya harapkan nanti setelah Anda mengikuti training ini, ya, saya harapkan Anda mempunyai, bagi yang memang belum pernah bekerja, setidaknya Anda mempunyai pengetahuan bagaimana ekspor dan impor itu dijalankan. Tapi bagi Anda yang bekerja di perusahaan sebagai seorang marketing atau seorang purchasing, maka langkah tadi bisa digunakan untuk mendukung karir Anda. Ini contoh seandainya Anda seorang marketing yang tadinya mengurus penjualan lokal, tiba-tiba Anda harus mengurus ekspor dan impor. Nah, ilmu tadi bisa Anda gunakan. Tapi kalau Anda ingin yang lebih detail lagi sambil berlatih, kebetulan kami mempunyai LKP, ya kan? Nanti Anda bisa belajar lagi secara detail dengan kami. Silakan daftarkan diri Anda kepada LKP kami, yaitu LKP Innovexa Solution Management di Buah Batu, dan nanti kita akan kolektif ya peserta-pesertanya, nanti kita akan adakan training secara detail ya, mungkin membutuhkan waktu 2 atau 3 hari. Jadi nanti Anda langsung bisa praktek bagaimana membuat PI, bagaimana Anda menerima PI, bagaimana Anda melakukan pembayaran ke bank. Nah, nanti kita akan ajarkan semua di situ. Baik, saya tunggu ya agar kehadiran Anda nanti di training yang lebih detail lagi mengenai ekspor dan impor di LKP kami. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa, ini ada lagi nih ya, sedikit masukan kepada Anda. Jangan lupa gunakan mindset Anda adalah sebagai growth mindset. Jangan jadi fixed mindset. Apa bedanya? Kalau Anda fixed mindset, Anda selalu pasrah. Anda selalu menerima seakan-akan ini adalah takdir. Saya bodoh itu karena takdir. Saya tidak bisa apa-apa karena takdir. Ini pikiran-pikiran orang mindset. Kalau sesuatu itu sudah takdir dari Tuhan. Ini orang-orang berpikiran mindset dan dijamin tidak akan maju. Tapi kalau Anda berpikiran growth mindset, ya, growth mindset itu selalu berkembang. Anda tidak bisa, Anda belajar. Ya kan? Anda ingin mencapai sesuatu, Anda melakukan misinya. Bagaimana mencapai tujuan itu? Makanya selalu positive mindset itu penting ya. Tapi growth mindset ini orang-orang sukses pasti akan berpikiran menggunakan growth mindset. Ini adalah sedikit cuplikan dari orang-orang yang pintar ya. Selalu berhubungan dengan mindset. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.